sejuk. Kesan inilah yang paling pertama yang dapat dirasakan setiap pengunjung ke tempat ini. Letaknya di Desa Todopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Kurang lebih dari Makassar dapat dijangkau dengan perjalanan selama 1 jam melalui jalur utama Trans Sulawesi maupun melalui jalur poros Antang Makassar, Tanralili, Maros. Kampung Bambu, lokasi ini disulap menjadi area publik, menawarkan suasana alami dan keindahan alam terbuka. Kawasan hutan bambu ini merupakan milik masyarakat di Desa Todopulia yang dikelola bersama dan secara swadaya oleh sejumlah anak-anak muda di desa ini. Area ini hanya sekian kecil dari seluruh wilayah Desa Todopulia yang dipenuhi hutan bambu. Sejak dahulu daerah ini dikenal sebagai pusat tanaman bambu. Bahan baku bambu ini menjadi penopang pabrik kertas di Kabupaten Goa yang sempat berjaya di tahun 90-an. Namun seiring tutupnya pabrik tersebut, praktis bambu-bambu di desa ini hanya dijadikan bahan baku untuk penopang bangunan yang dari tahun ke tahun permintaannya terus berkurang. Potensi hutan bambu di kawasan ini belum dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Padahal bahan baku bambu memiliki potensi dalam usaha kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Besarnya potensi ini juga berusaha ditunjukkan melalui gerakan sosial ekonomi dan kebudayaan lewat Kampung Bambu. Tidak pada aspek pengelolaan bahan baku, tapi pemanfaatan hutan bambu sebagai objek wisata. Area hutan bambu ini sangat berpotensi menarik wisatawan domestik, khususnya dari masyarakat kota yang butuh tempat membuang penat dan penyegaran pikiran di alam. Coba saja tengok pemirsa, suasana di tempat ini sangat menenangkan, teduh dan sejuk. Angin sepoi yang berhembus tanpa jeda membuat lingkungan Kampung Bambu kian nyaman. Yeay, setelah menonton Kampung Bambu ini, pemirsa di rumah pasti tertarik. Pemirsa, tak hanya suasana alami hutan bambu, di sini juga terdapat pula pemandangan hamparan sawah yang bisa membuat mata Anda semua selalu bening. Kampung Bambu kian membetahkan pula dengan berbagai wahana permainan dan tempat kongkow yang disediakan di dalam kawasan. Berbagai media permainan ini dibuat dari bahan bambu sehingga menguatkan suasana alami. Dan tentu saja dapat menarik minat para anak-anak untuk bermain di tempat ini secara nyaman. Uniknya, berbagai permainan ini sudah terbilang langka, terutama di tengah kehidupan perkotaan seperti entrang-entrang ini. Permainan ini merupakan produk kebudayaan masyarakat tradisional di Nusantara, termasuk masyarakat di Sulawesi Selatan. Jenis permainan ini hanya banyak ditemukan di tahun 90-an ke bawah. Demikian pula permainan seperti ayunan bambu ini. Hadirnya wahana permainan tradisional ini meningkatkan antusias setiap keluarga dan anak-anak yang berkunjung ke Kampung Bambu. Seperti ketika para siswa-siswi dari Sekolah Dasar Inpes unggulan BTN Pemda ini bersambang. Luapan rasa gembira dan bahagia sangat tampak dari raut wajah mereka. Tawa yang riang tak dapat mereka sembunyikan ketika mencoba berbagai wahana permainan tradisional ini. Yang paling menarik perhatian para siswa, mainan bedil bambu yang proses pembuatannya langsung ditunjukkan di dalam area ini. Kampung Bambu didirikan pada April 2018. Kawasan wisata alam dan budaya ini terbilang baru. Hadirnya lokasi ini dimulai dari ide Muhammad Wahyudin atau yang akrab disapa Didin ini. Yes, awalnya ini dari perjalanan mengunjungi pasar Papringan. Ya. Di sana terlihat upaya menghidupkan desa sebagai ruang yang bisa dinikmati oleh halayak. Dari situ kita lihat bahwa potensi bambu di satu tempat punya potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan. Berangkat dari situ kami sekitar 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 5, kita coba mengadakan survei di Kampung Bambu sini. Awalnya ini bukan namanya Kampung Bambu, hutan bambu yang orang namakan di sini. Kita coba lihat sini potensi, ternyata lahan bambu sini cukup melimpah. Dan cuma dijadikan sebagai tempat jadi istilahnya bagi masyarakat dijual secara gelondongan untuk penopang bahan bangunan. Ya. Di samping itu misi menghidupkan Kampung Bambu ini adalah membuat desa bisa mandiri secara ekonomi dengan tetap merawat tradisi lokal yang terpelihara di Kampung Bambu ini. Ide Didin ini disambut oleh sejumlah rekan-rekannya lalu diperkenalkan dengan Kepala Desa Todopulia. Kepala desa ini dengan senang hati menerima gagasan pengembangan Kampung Bambu sebagai objek wisata alam terbuka dan pusat budaya.
Sejak tahun 2017 itu awalnya dari anak KKN Unhas angkatan 98 kalau saya tidak salah. Itu ber-KKN di sini. Jadi awalnya itu dia rintis, kemudian dia bikin gazebo 1, dan setelah anak KKN itu pulang, maka anak-anak muda yang mengembangkan kampung bambu ini. Karena mungkin dia lihat potensi-potensi yang ada di sepanjang jalan Desa Todopulia ini adalah bambu. Jadi mungkin dia tertarik untuk membuat suatu taman wisata bambu. Konsepnya untuk mengembangkan ini tentunya dukungan itu adalah finansial, mungkin dari segi ekonomi dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari pemerintah desa akan memperhatikan hal-hal untuk kemajuannya wisata bambu tersebut. Dengan hadirnya kampung bambu, ekonomi di Desa Todopulia diharapkan dapat terdongkrak. Untuk itu di dalam kawasan ini hadir pula berbagai pedagang makanan atau penganan tradisional khas Sulawesi Selatan. Ragam kuliner ini seperti coto, jagung bakar, kue tradisional seperti putu, burasa, dan lain sebagainya. Menarik kan pemirsa? Ditunggu di Kampung Bambu. Waktu yang mempertemukan, waktu pula yang mengakhiri pemirsa. Jangan lupa terus menyaksikan program Lingkar Kreatif ya. Tetap di jam yang sama ya pemirsa. Saya Aco. Dan saya Cece. Jangan pernah berhenti berimajinasi. Karena dengan imajinasi kita bisa menghasilkan karya-karya kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.